Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab 5 pertanyaan dari tayangan video di YouTube, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri Pak Prof. Nama saya Andi Indrawati Wahyuni. Saya beralamat di Jeneponto. Baik, saya akan mulai menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud bahwa filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan? Induk dikatakan sebagai sebuah induk apabila memiliki anak, seperti halnya pada makhluk hidup. Pada manusia misalnya, dikatakan seorang ibu apabila dia melahirkan anak-anaknya. Nah, pada filsafat, seperti yang kita ketahui, bahwa filsafat itu adalah ilmu yang cinta akan kebenaran. Nah, dikatakan induk karena filsafat ini memiliki anak-anak ilmu pengetahuan, ya, seperti ilmu hukum, ilmu kesehatan, ilmu pendidikan, ilmu manajemen, ilmu ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah anak-anak dari filsafat. Oleh karena itu, dikatakan filsafat adalah induk dari segala ilmu. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan kebenaran asli menurut Plato? Menurut Plato, ilmu filsafat adalah ilmu yang memiliki kebenaran yang asli atau kebenaran yang hakiki. Menurutnya, bahwa segala sesuatu objek yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasa, bahkan yang kita raba, itu dapat diuji apakah itu asli ataukah palsu. Bahkan menurutnya, manusia sekalipun itu dapat diuji kebenarannya, apakah dia asli ataukah palsu. Nah, ini terkait dengan perkataan-perkataan yang diucapkan atau dilontarkan oleh orang tersebut. Apakah ucapannya itu atau perkataannya itu benar ataukah palsu. Nah, inilah yang dimaksud dengan kebenaran asli menurut Plato. Pertanyaan ketiga, apakah yang dimaksud dengan berpikir radikal? Berpikir radikal adalah berpikir sampai ke akar-akarnya atau berpikir sampai kepada hal-hal yang mendalam. Saya menggambarkan berpikir radikal seperti ini. Jadi misalnya, saya memiliki seorang teman, seorang perempuan yang sudah berkeluarga. Nah, teman saya ini sering mengunggah foto-foto mesranya di sosmed, entahkah itu di Facebook ataukah di WA. Kemudian foto itu ada yang foto bergandengan tangan, ada foto yang lagi tersenyum bersama, atau mungkin foto makan bersama di sebuah restoran. Nah, orang-orang yang melihat foto-foto ini akan berasumsi bahwa rumah tangga teman saya ini sangatlah bahagia, dalam keadaan baik-baik saja, sangat harmonis, karena itu yang nampak dalam foto itu. Tetapi apa yang kita lihat itu, kita tidak bisa langsung menjustis seperti itu. Bisa saja bahwa teman saya ini dia memiliki persoalan rumah tangga yang dia sembunyikan. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa berdasarkan foto itu kehidupan keluarganya sangat bahagia. Nah, disinilah cara berpikir radikal mencari apakah itu benar ataukah tidak. Karena belum tentu apa yang nampak sesuai dengan kenyataan yang ada. Pertanyaan keempat, kemukakan perbedaan antara pengetahuan intuisi dan pengetahuan wahyu. Pengetahuan intuisi adalah pengetahuan yang bisa memprediksikan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi berupa sinyal-sinyal orang terdahulu. Nah, contohnya
kemajuan teknologi yang kita nikmati sekarang. Dulu itu televisi belum ada, tetapi orang-orang terdahulu mengatakan bahwa nanti suatu saat di masa depan akan ada benda berbentuk kotak, dan benda itu kita bisa melihat orang-orang yang berbicara. Misalnya di Jakarta sana kita bisa melihat dan mendengarkan apa yang dia bicarakan di depan mata kita. Nah, tapi pada saat itu belum ada televisi. Nah, sekarang sudah ada. Nah, inilah yang diprediksikan oleh orang-orang terdahulu. Kalau pengetahuan wahyu ini berkaitan dengan agama. Wahyu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hanya kepada nabi ataupun rasulnya. Pertanyaan yang kelima, kemukakan pandangan Anda tentang perbedaan antara kebenaran koherensi, kebenaran korespondensi, dan kebenaran pragmatis. Kebenaran koherensi adalah kebenaran yang berkesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Jadi, pernyataan apa yang kita utarakan, apa yang kita lontarkan itu sesuai dengan kenyataan. Sedangkan kebenaran korespondensi adalah kebenaran pernyataan seseorang kepada kita. Jadi pernyataan seseorang kepada kita. Misalnya, orang mengatakan kepada kita bahwa ibu kota dari Malaysia itu adalah Kuala Lumpur. Nah, ini adalah betul. Padahal orang yang memberikan pernyataan itu kepada kita belumlah pernah ke Malaysia. Tetapi ini didapatkannya dengan membaca koran ataupun dengan membaca buku. Jadi dengan demikian bahwa pernyataan yang ada dalam koran itu ataupun ada dalam buku itu adalah benar adanya atau sesuai dengan fakta atau kenyataan. Sedangkan kebenaran pragmatis adalah kebenaran yang mendatangkan manfaat. Yang mana yang dimaksudkan dengan kebenaran yang mendatangkan manfaat itu, misalnya di masa pandemi ini, dalam bidang pendidikan, pembelajaran itu hampir 100% dilaksanakan dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring ataupun online. Baik itu dari tingkat dasar, tingkat lanjutan pertama ataupun tingkat lanjutan atas, bahkan perguruan tinggi itu semuanya menerapkan pembelajaran jarak jauh secara online atau secara daring. Nah, dengan PJJ ini, dengan daring ini, banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan. Apakah itu aplikasi WA, Google Classroom, ataupun aplikasi Zoom. Nah, semua ini mendatangkan manfaat. Kenapa? Karena dengan aplikasi ini, siswa ataupun mahasiswa tetap dapat menjalankan aktivitas belajarnya melalui aplikasi tersebut. Jadi, proses pembelajaran tetap berjalan. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan kebenaran yang mendatangkan manfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sedikit mengungkapkan gambaran tentang apa sih sebenarnya itu filsafat di mata kuliah filsafat sebagai tugas final untuk hari ini. Nah, di tugas tadi ini dijelaskan bahwa filsafat seperti apa sih filsafat induk dari sebagai segala ilmu pengetahuan. Nah, menurut perwujudan dari sikap berfilsafat itu rasa ingin tahu manusia yang tidak pernah berujung, terutama mengenai kehadiran dirinya, kehadiran sendiri di dunia ini. Nah, hakikat kehidupan untuk itu yang penting untuk dipahami bahwa filsafat mengajarkan kemandirian berpikir setiap individu yang bersifat menuliskan gagasan,
mempertahankan gagasan seraya mengkritik gagasan dari orang lain. Nah, itu salah satu apa sih filsafat induk dari segala ilmu pengetahuan. Itu menurut kemukakan dari saya. Nah, dari poin kedua tentang kebenaran pandangan Plato. Nah, pandangan Plato, kebenaran di sini adalah mempertahankan pemikiran kritis dalam kehidupan pada kodratnya. Manusia satu dan antara lain dengan yang lain membutuhkan hidup satu negara yang demokrasi. Nah, dalam pandangannya Plato, termasuk dalam satu keindahan, itu yang di dalam semesta hanya suatu, menurutnya adalah suatu keindahan semu dan merupakan keindahan pada tingkat yang lebih rendah. Nah, itulah yang menurut pandangan Plato. Nah, di poin 3, nah tata cara apa sih menurut saya tentang berpikir radikal. Nah, berpikir radikal itu suatu kajian pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi dengan kebenarannya melalui misalnya pencarian analisis, dan paling penting peranan kita secara tidak langsung dalam menyelesaikan hal sehari-hari yang mana bisa diperbaiki dan dikembangkan pada saat itu juga. Nah, itulah salah satu cara untuk merupakan berpikir radikal. Nah, kemudian di poin keempat itu adalah kebenaran intuisi. Nah, tentang kebenaran intuisi ini dalam pemikiran dari pandangannya melihat dari suatu gejala atau fenomena, namun bukan berarti dalam konteks empiris hanya sebatas berpikir sementara. Nah, ini perlu juga di pendalaman secara ilmiah dari apa yang dikemukakan. Nah, sedangkan dalam perbedaannya dalam pengetahuan ke wahyu itu digambarkan dalam diperoleh dari utusan dari Tuhan Yang Maha Esa yang diutus oleh nabi atau rasul yang bersifat mutlak. Nah, ini juga yang wajib diyakini oleh pemilik agamanya. Nah, itu mungkin dari kebenaran intuisi dan kebenaran pengetahuan wahyu. Nah, secara konteks di pandangan di poin kelima, menurut pandangan saya di korespondensi yang mana memandang kebenaran itu sesuai dengan antara kenyataan sesuatu itu. Nah, dengan pandangan koherensi ini, nah kesesuaian pandangan yang kita ketahui yang lebih dulu dan yang diterima yang diakui kebenarannya. Nah, sedangkan yang dipandangkan pragmatis, pernyataan penggunaan praktis dan bersifat relatif. Misalnya dari hal-hal yang sudah diketahui. Antara lain ingin menemukan suatu tempat itu ternyata sudah diketahui sebelumnya, tapi secara tidak langsung untuk menggali informasi dari apa yang sudah diketahui ini butuh melalui pandangan. Nah, pandangan ini yang apakah ini mempunyai kegunaan praktis atau bersifat relatif. Nah, itu yang maksud dengan pandangan yang bersifat pragmatis. Nah, itu mungkin dari poin dari gambaran saya untuk mengungkapkan contoh dari hasil pandangan saya menurut beberapa poin yang jadi soal pembelajaran untuk di filsafat dalam pembelajaran di tugas final hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan memaparkan tugas dari Bapak Dr. Patawari SAMH, mata kuliah Filsafat Ilmu, nama mahasiswa Abdul Muin Salim, SOS, NIM 20010301. Yang pertama, apa yang dimaksud bahwa filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan? Filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan karena filsafat melahirkan berbagai ilmu dan kajian, baik itu ilmu sosial maupun ilmu alam, dan ikut mempengaruhi cara pandang manusia setiap peristiwa di muka bumi ini. Terus yang kedua, kebenaran yang asli menurut Plato. Kebenaran adalah suatu karakter tersembunyi
adanya dan itu tidak dapat dicapai manusia selama hidup di dunia ini. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran asli. Dan untuk mengetahui kebenaran asli tersebut, maka sesuatu bisa diuji dengan cara melihat, meraba, serta merasakannya untuk memastikan apakah sesuatu itu benar adanya atau tidak. Intinya, menurut Plato, ketika kita ingin mengetahui kebenaran, maka kita harus terlibat langsung dan untuk mengetahui kebenaran tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan berpikir secara radikal? Berpikir secara radikal adalah dapat dimaknai sebagai cara berpikir yaitu berangkat dari keraguan-raguan untuk menemukan suatu kebenaran, suatu benda yang sedang dipikirkan. Nah, ini berbanding terbalik dengan cara berpikir secara agama yang selamanya berangkat dari keyakinan dan tiba pada kebenaran tentang suatu tersebut. Nah, itu menurut pemahaman kami tentang apa yang dimaksud dengan berpikir secara radikal. Sedangkan yang selanjutnya, perbedaan pengetahuan intuisi dan pengetahuan wahyu. Intuisi adalah suatu ilmu atau aliran filsafat yang menganggap bahwa adanya satu kemampuan tinggi yang dimiliki oleh seorang manusia. Sedangkan pengetahuan wahyu adalah suatu bentuk pengetahuan atas firman Allah sebagai sang penguasa alam kepada manusia dan kemahakuasaannya melalui perantara para rasulnya. Jadi perbedaan antara pengetahuan intuisi dan pengetahuan wahyu adalah pengetahuan intuisi adalah pengetahuan yang didapatkan dari kejernihan hati seseorang, sedangkan wahyu adalah pengetahuan yang harus diyakini adanya karena berasal dari Tuhan. Itu menurut kami. Terus perbedaan kebenaran koherensi, korespondensi dan pragmatis, menurut pandangan saya, kebenaran koherensi adalah kebenaran itu sesuai dengan kenyataan. Maksudnya pernyataan-pernyataan yang kita sampaikan sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedangkan kebenaran korespondensi adalah pernyataan yang disampaikan oleh orang lain kepada kita dan sesuai dengan kenyataan. Sedangkan kebenaran secara pragmatis adalah semua hal, sesuatu yang bermanfaat atau segala hal yang bermanfaat itu adalah suatu kebenaran. Jadi apa saja yang dilaksanakan dan itu bermanfaat kepada alam sekitar kita, kepada manusia atau kepada orang di sekitar kita, maka itu adalah suatu kebenaran. Demikian apa yang kami sempat paparkan. Mudah-mudahan tugas ini bernilai ibadah, dan insya Allah kalau ada yang perlu diluruskan, mohon maaf Pak Dokter, tolong diluruskan apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hasniati akan menjawab tugas final ilmu filsafat. Nomor 1, yang dimaksud bahwa ilmu filsafat adalah induk dari segala bidang ilmu pengetahuan, yaitu karena ilmu filsafat telah berjasa dalam kelahiran berbagai disiplin ilmu, kajian, gagasan, serta aliran pemikiran, dan hingga saat ini baik dalam ilmu sosial maupun dalam ilmu alam seperti fisika. Nomor 2, kebenaran menurut Plato adalah sesuatu yang terdapat pada apa yang kita kenal atau pada apa yang dikejar untuk dikenal. Nomor 3, yang dimaksud dengan berpikir radikal adalah cara yang dilakukan untuk menggali atau mendapatkan ide-ide pemikiran sampai ke akar-akarnya. Nomor 4, perbedaan pengetahuan intuisi dan pengetahuan wahyu. Yang pertama, pengetahuan intuisi yaitu pengetahuan yang diperoleh secara tiba-tiba, tanpa adanya atau tanpa melalui proses berpikir atau penalaran tertentu. Pengetahuan wahyu yaitu pengetahuan yang diperoleh manusia dari nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang wajib diyakini atau diimani oleh para pemeluk agama. Yang kelima, perbedaan kebenaran koherensi, korespondensi dan pragmatis. Yang pertama, perbedaan kebenaran koherensi yaitu kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya
yang lebih dulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Yang kedua, kebenaran korespondensi, yaitu kesesuaian antara pernyataan tentang suatu dengan kenyataan atau fakta lain itu atau fakta sesuatu itu sendiri. Dan yang ketiga, kebenaran pragmatis, yaitu suatu pernyataan yang diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional, atau dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan yang praktis dalam kehidupan manusia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna dari Bantaeng. Sebagai tugas final untuk filsafat, di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan filsafat. Filsafat adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang segala aspek ilmu pengetahuan yang menggunakan logika, metode, dan sistem ilmu untuk mengkaji masalah umum pada pengetahuan, sehingga dikatakan filsafat adalah induk daripada ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan kebenaran asli menurut teori Plato. Jadi kebenaran asli menurut Plato adalah suatu ilmu yang berada untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya. Ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan berpikir secara radikal. Jadi berpikir secara radikal adalah upaya berpikir sampai pada akar persoalan yang ada, sehingga diharapkan sebuah keputusan benar-benar bijak dan tidak salah dalam mengambil keputusan. Kemudian keempat, kemukakan perbedaan pengetahuan intuisi dan pengetahuan wahyu. Jadi pengetahuan intuisi adalah merupakan suatu peristiwa yang datangnya tiba-tiba dan memunculkan suatu ide melalui proses ketidaksadaran individu secara berkepanjangan. Kemudian pengetahuan wahyu adalah sebagai suatu bentuk pengetahuan atas kalam-kalam yang diciptakan atau difirmankan oleh Tuhan sebagai penguasa alam kepada manusia melalui perantara rasulnya. Yang kelima, kemukakan pandangan Anda tentang perbedaan kebenaran, koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Jadi kebenaran koherensi adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dalam pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih diketahui kebenarannya atau diterima dan diakui bahwa sudah benar. Kemudian teori pragmatis adalah kebenaran suatu pernyataan yang diukur atas kriteria apakah suatu pernyataan tersebut bersifat fungsional dan mempunyai kegunaan yang praktis dalam kehidupan manusia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Wisnu, mahasiswa pasca sarjana ekonomi manajemen. Yang pertama, filsafat adalah sebagai kunci atau tujuan tujuan atau jawaban dari segala permasalahan dalam bidang pengetahuan yang ada. Yang kedua, kebenaran yang telah melalui uji apakah itu dalam lab dan lain-lainnya. Yang ketiga, berpikir secara mendalam atau sampai kepada akar-akarnya atau sampai kepada prinsip dasarnya. Yang keempat, pengetahuan intuisi biasanya melalui firasat seseorang. Pengetahuan wahyu, pengetahuan yang datang langsung dari Tuhan, contoh kayak Nabi. Yang kelima, koheren itu adalah kebenaran yang pernyataan sesuai dengan realitas. Kalau korespondensi, kebenaran yang melalui pernyataan orang lain terhadap kita. Pragmatis adalah kebenaran yang memiliki nilai-nilai di dalamnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Turwahyudi. Dalam kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal final dari mata kuliah filsafat ilmu.
Baiklah, langsung saja pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan bahwa filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan? Jadi menurut saya filsafat dikatakan sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan karena filsafat mampu memberikan jawaban atau solusi-solusi atas segala problem atau masalah ilmu pengetahuan yang terjadi hari ini. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan kebenaran asli menurut Plato? Kebenaran asli menurut Plato adalah kebenaran yang terkait dengan pernyataan atau perkataan. Apakah pernyataan tersebut sesuai dengan realitanya, kenyataan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan berpikir radikal? Berpikir radikal menurut saya adalah berpikir yang secara mendasar atau mengakar, sehingga kita terhindar dari kesalahpahaman dan tidak asal menjustifikasi terhadap suatu hal sebelum kita menemukan fakta-fakta kebenaran dari hal tersebut. Kemudian nomor 4, perbedaan pengetahuan intuisi dan pengetahuan wahyu. Perbedaannya terletak pada siapa yang menerima dan apakah sifatnya wajib untuk disampaikan kepada manusia lainnya atau tidak. Nah, kalau intuisi sumber pengetahuan di mana manusia mampu menerima pengetahuan, setiap manusia mampu menerima pengetahuannya melalui intuisinya, namun tidak berkewajiban untuk menyampaikannya kepada manusia lainnya. Sedangkan wahyu adalah sumber pengetahuan yang bersumber dari Tuhan kepada manusia-manusia terpilih, yaitu nabi dan rasul, dan diberikan kewajiban untuk menyampaikan isi pengetahuan tersebut kepada manusia, umatnya maupun semua manusia di muka bumi. Pertanyaan kelima, kemukakan pandangan Anda tentang perbedaan koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Kebenaran koherensi menurut saya kebenaran yang satu pernyataan yang dibuktikan oleh pernyataan-pernyataan lainnya. Misalnya suatu pernyataan bahwa semua manusia akan mati. Tony adalah manusia, maka Tony akan mati. Nah, jadi di situ kita dapat kesimpulan bahwa satu pernyataan yang benar itu didukung oleh pernyataan lainnya yang benar, ada yang berkesesuaian. Nah, seperti itu, bahwa benar manusia akan mati, Tony akan mati karena dia adalah manusia, didukung oleh pernyataan sebelumnya yang mengatakan semua manusia akan mati. Kemudian yang kedua, korespondensi, pernyataan seseorang yang dibuktikan dan ternyata benar. Korespondensi menurut saya adalah pernyataan yang dibuktikan, kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Misalnya suatu pernyataan yang mengatakan bahwa orang yang dapat mengandung dan melahirkan adalah wanita, bukan pria. Nah, ini dapat dibuktikan memang secara fakta bahwa yang melahirkan adalah wanita, bukan pria. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, pragmatis, kebenaran yang memiliki manfaat. Nah, dikatakan pragmatis apabila suatu pernyataan dikatakan benar. Pragmatis apabila dia mempunyai manfaat dan dapat digunakan dalam kehidupan praktis. Nah, misalnya saya ingin masuk ke dalam sebuah komunitas literasi karena saya ingin menambah ilmu pengetahuan saya, hasanah ilmu pengetahuan saya. Nah, dan secara fakta memang betul bahwa
dengan memasuki komunitas-komunitas literasi akan membangkitkan kesadaran kita untuk membaca, kemudian akan mendapatkan banyak pengetahuan-pengetahuan baru, sehingga itu akan menjadi manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi jelas bahwa pernyataan saya tadi itu mempunyai sisi manfaat sehingga dikatakan pragmatis. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas final Filsafat Ilmu, Prodi Magister Manajemen Universitas Indonesia Timur. Nama Muhammad Jufri Gani, nomor induk siswa 2001-03-012. Yang pertama, apa yang dimaksud bahwa filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan? Filsafat adalah seperti induk yang melahirkan semua segmen ilmu pengetahuan, dapat dipahami sebagai kunci dari segala ilmu pengetahuan yang ada, serta segala permasalahan pengetahuan dapat teratasi. Atau ilustrasinya di mana seorang ibu dapat memahami sifat atau karakter dari anak-anak yang dimiliki. Atau sebuah bahtera besar yang membawa semua pengetahuan untuk ditempatkan sesuai dengan sifat dan karakternya masing-masing, untuk selanjutnya akan diawasi atau dipantau perkembangannya setiap saat, sehingga filsafat memberikan solusi yang tepat dan benar sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kebenaran asli menurut Plato? Menurut Plato, ilmu filsafat itu yang berminat mencapai kebenaran yang asli atau yang hakiki, yang dapat diuji baik kepada manusia. Contoh, apa ucapan orang tersebut sesuai dengan realita. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan berpikir radikal. Berpikir radikal bisa bermakna positif dan negatif. Berpikir secara radikal menurut Kamus Besar Indonesia, berpikir sampai ke akar atau sampai ke hal-hal yang paling prinsip. Berpikir radikal kadang bertentangan dengan pemikiran orang lain, disebabkan salah satu pihak tidak mampu mengimbangi cara berpikir orang radikal yang pola pikirnya bersifat terbuka dan agak sulit untuk berbicara tentang kebenaran sebelum orang tersebut berpikir secara radikal, di mana berpikir secara radikal akan berbicara secara detail dari semua aspek kemungkinan. Yang keempat, yaitu kemukakan perbedaan pengetahuan intuisi dan pengetahuan wahyu. Pengetahuan intuisi yaitu sesuai dari firasat yang dikarenakan memiliki pemikiran tinggi, atau pengetahuan kejadian yang bersumber dari intuisi itu sendiri atau firasat yang dimiliki seseorang. Pengetahuan intuisi kadang dianggap pengetahuan yang tidak masuk di akal, sedangkan pengetahuan wahyu adalah pengetahuan yang bersumber dari Tuhan melalui hambanya yang terpilih untuk menyampaikan melalui wahyu atau agama. Perbedaan pengetahuan intuisi dan wahyu adalah sumber yang berbeda, di mana intuisi melalui nalar pribadi, adapun wahyu diterima oleh hamba yang terpilih dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nomor 5, kemukakan pandangan tentang perbedaan kebenaran, koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Kebenaran koherensi yaitu kebenaran antara pernyataan sesuai dengan kenyataan, apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang realita yang terjadi. Kebenaran korespondensi yaitu melihat pernyataan dan mendengarkan serta sesuai dengan kenyataan, tetapi dan harus diuji sesuai kenyataan yang ada. Kebenaran pragmatis yaitu kebenaran yang memiliki manfaat. Segala sesuatu yang benar itu harus memiliki manfaat yang bisa dipergunakan. Demikian sampaikan tugas final Filsafat Ilmu Prodi MM. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban soal mata kuliah filsafat ilmu. Apakah yang dimaksud bahwa filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan? Dikatakan bahwa induk dari segala ilmu pengetahuan karena filsafat diartikan sebagai ibu dari ilmu pengetahuan dan merupakan suatu ilmu yang dapat dipahami dan sebagai kunci ilmu yang ada. Dan dengan filsafat semua ilmu dapat diatasi. Karena dengan ilmu filsafat, pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan kebenaran asli menurut Plato? Menurut Plato, ilmu filsafat itu berminat mencapai kebenaran yang asli atau yang hakiki yang dapat diuji baik kepada manusia. Contoh, apa ucapan orang tersebut sesuai dengan realita atau kenyataan. Soal ketiga, apa yang dimaksud berpikir secara radikal? Berpikir radikal bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Berpikir secara radikal adalah berpikir sampai ke akar-akar pada objek yang dikaji dan secara mendasar maju dalam berpikir atau bertindak yang diperlukan. Nomor 4, apa perbedaan pengetahuan intuisi dengan pengetahuan wahyu? Dengan intuisi, manusia memperdalam pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu, dan menurut Henry Bergson menganggap intuisme merupakan hasil dari evolusi pemikiran yang tertinggi tetapi bersifat personal. Sedangkan pengetahuan wahyu adalah pengetahuan yang bersumber dari Tuhan melalui hambanya yang terpilih untuk menyampaikannya, seperti nabi atau rasul. Melalui wahyu atau agama, manusia diajarkan tentang sejumlah pengetahuan, baik yang terjangkau ataupun tidak terjangkau oleh manusia. Kelima, kemukakan pendapat Anda tentang perbedaan kebenaran korespondensi dan pragmatis. Kebenaran koherensi adalah kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koherens atau konsistensi. Sedangkan kebenaran korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan benar jika korespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Sedangkan kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah personal atau sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan sebagai bahan tugas. Nomor 1, apa yang dimaksud bahwa filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan? Filsafat merupakan ilmu yang mencari sebab kebenaran menggunakan akal pikiran serta rasio. Nah, filsafat melahirkan berbagai ilmu dan kajian, baik ilmu sosial, ilmu alam, dan lain-lainnya. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan kebenaran asli menurut Plato?
yaitu berusaha menemukan kebenaran-kebenaran, kenyataan-kenyataan asli atau murni dan mutlak suatu pendapat. Ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan berpikir radikal. Berpikir radikal, berpikir secara mendalam sampai akar-akarnya atau secara mendasar. 4. Kemukakan perbedaan pengetahuan intuisi dan wahyu. Intuisi, pengetahuan dari hati. Wahyu, pengetahuan yang diyakini karena berasal dari Tuhan. Nomor 5, kemukakan pandangan tentang perbedaan kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Koherensi, kebenaran yang didasarkan kepada kriteria. Kedua, pragmatis, kebenaran berpandangan terhadap teori. Ketiga, korespondensi, kebenaran berpandangan dengan pernyataan-pernyataan itu benar. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab tugas dari filsafat ilmu. Langsung saja, yaitu silahkan saya jawab secara singkat dan jelas 5 pertanyaan di bawah ini, yaitu berdasarkan materi yang diupload di YouTube, yaitu apa yang dimaksud bahwa filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Kalau menurut yang saya tangkap, maksudnya yang bisa saya serap di YouTube, yaitu yang dimaksud bahwa filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu kebenaran dan kecintaan akan kebenaran atau kebijaksanaan. Ya. Yang kedua, berdasarkan materi yang di YouTube, ini soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan kebenaran asli menurut Plato? Kebenaran asli menurut Plato yaitu perkataan atau ucapan. Plato menganggap filsafat itu sebuah ilmu pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli. Gitu. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan berpikir radikal. Menurut saya tentang sesuai yang saya pahami di materi tentang cara berpikir radikal, yaitu biasa mengarah ke pemikiran negatif maupun positif. Pada intinya, berpikir radikal yaitu sangat mendalam sampai pada akar objek yang dikaji, yaitu inti-intinya sampai ke inti-intinya, tidak ya, gitu. Yang keempat, kemukakan perbedaan pengetahuan intuisi dan pengetahuan wahyu. Pengetahuan intuisi dan pengetahuan wahyu. Intuisi yaitu mengetahui yang didapatkan dari kejernihan hati, yaitu semacam firasat, yaitu apabila akan ada terjadi sesuatu, ada rasa-rasa sesuatu yang lain yang dirasakan bagi kita, yang didapatkan dari kejernihan hati, yaitu semacam firasat, yaitu apabila akan ada terjadi sesuatu, ada rasa-rasa sesuatu yang lain yang dirasakan bagi kita. Contohnya tiba-tiba tidak enak perasaan atau apa, ternyata ada keluarga yang sedang dalam musibah. Yang kedua, wahyu. Pengetahuan wahyu, pengetahuan yang harus diyakini adanya.
pengetahuan yang harus diyakini adanya karena berasal dari Tuhan. Seperti nabi, pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan dan disampaikan ke manusia. Berdasarkan materi kelima, soal kelima, yaitu kemukakan pandangan Anda tentang perbedaan kebenaran, koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Perbedaan tentang kebenaran, korespondensi, dan pragmatis. Koherensi yaitu pernyataan kebenaran yang sesuai antara pernyataan dan kenyataan, yaitu apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang kenyataannya. Sedangkan korespondensi, referensi dari pembacaan buku atau gambar kayak radio, TV, ternyata benar adanya, semacam suatu informasi yang tidak secara langsung tapi benar adanya, seperti itu. Sedangkan pemikiran kebenaran pragmatis yaitu kebenaran yang memiliki manfaat. Ya. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan, hanya itu yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya atas nama Saddam Husain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurlisa J. Adapun tugas filsafat ilmu yang pertama yaitu apa yang dimaksud bahwa filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Maksudnya di sini yaitu merupakan kunci dari semua ilmu pengetahuan yang ada. Segala permasalahan yang terjadi pada ilmu pengetahuan perlu dengan pemikiran filsafat atau perlu pendekatan filsafat. Sebab dengan melalui filsafat akan ditemukan dari suatu kebenaran, dari suatu ilmu pengetahuan, perwujudan dari sikap ingin tahu manusia yang tidak pernah berujung, terutama mengenai kehadiran dirinya di dunia dan hakikat alam raya, hakikat kehidupan. Untuk itu penting dipahami bahwa filsafat mengajarkan kemandirian untuk berpikir. Dan yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan kebenaran asli menurut Plato. Maksudnya di sini filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran hakiki, kebenaran asli. Maksudnya kebenaran asli apabila kita bisa memastikan kebenaran itu asli atau palsu dengan cara diuji kebenarannya yang terkait dengan perkataan manusia atau ucapan manusia. Filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang pengkajiannya adalah manusia, alam, dan Tuhan, yang bertujuan untuk mencapai kebenaran yang asli dan suatu ilmu yang mencintai kebenaran. Dan yang ketiga yaitu apa yang dimaksud berpikir radikal. Berpikir radikal dapat pula dimaknai sebagai upaya berpikir sampai pada akar persoalan yang ada sehingga diharapkan sebuah keputusan benar-benar bijak dan tidak salah dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat yaitu perbedaan pengetahuan intuisi dan pengetahuan wahyu. Pengetahuan intuisi adalah suatu aliran filsafat yang menganggap adanya suatu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia. Pengetahuan kemampuan manusia seperti perasaan,
pikiran, pengalaman, pengamatan, mampu menangkap alam dan kehidupan serta mengabstraksikan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, pikiran, pengalamannya, perasaannya mampu mengabstraksikan sehingga apa yang dikatakan tercapai. Pengetahuan wahyu yaitu dapat digambarkan sebagai suatu bentuk pengetahuan atas kalam-kalam yang difirmankan Tuhan, Sang Penguasa alam, kepada manusia dalam kemahakuasaannya melalui perantara para rasulnya. Tuhan memberikan inspirasi pada manusia tertentu yang disebut rasul untuk memberikan dan mengajarkan kebenaran kepada manusia agar apapun keputusan dan perilaku yang membentuk jati dirinya benar-benar didasari pada kebenaran yang bersumber pada Tuhan yang mutlak. Dan yang kelima yaitu kemukakan pandangan Anda tentang perbedaan koherensi dan korespondensi dan pragmatis. Pandangan koherensi adalah kebenaran bersesuaian dengan pernyataan yang ada. Contohnya, api itu panas. Dan contoh yang kedua, langit itu biru. Pandangan korespondensi ialah pernyataan seseorang kepada kita sesuai dengan kenyataan atau bersesuaian dengan fakta yang terjadi. Contohnya adanya Nabi Isa. Nabi Isa yaitu benar adanya. Dan pandangan pragmatis adalah kebenaran yang memiliki manfaat, makna, dan faedahnya. Contohnya, kalau kuliah lewat Zoom, apa manfaatnya kira-kira? Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Solihin akan menjawab tugas final dari dosen filsafat ilmu. Baiklah. Nomor 1, sebagaimana yang kita ketahui bahwa filsafat adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan, itu karena di dalamnya terdapat unsur kebenaran yang tak bisa terbantahkan lagi. Nomor 2, menurut Plato, kebenaran yang asli adalah kebenaran yang hakiki, di mana kebenaran tersebut sudah pasti adanya serta tidak bisa terbantahkan lagi, karena sesuai dengan apa yang kita lihat atau yang kita dengarkan. Nomor 3, berpikir radikal adalah berpikir benar secara mendalam atau mendasar tanpa mengesampingkan bagian-bagian yang ada di dalamnya, baik dari yang terkecil maupun yang terbesar. Nomor 4, intuisi adalah pengetahuan yang sesuai dengan perasaan atau firasat yang kemudian disampaikan kepada orang-orang di sekitar. Sedangkan wahyu adalah suatu pesan yang diturunkan dari Tuhan kepada nabi atau rasul dan kemudian disampaikan kepada umatnya. Nomor 5, kebenaran koherensi adalah kebenaran yang sesuai dengan keadaan atau kenyataan yang ada, baik secara lisan maupun tulisan. Kebenaran korespondensi adalah kebenaran yang didapatkan dari hasil pendengaran dari orang lain. Dan hal ini perlu cross-check yang lebih mendalam agar kita tahu bahwa itu benar adanya atau tidak.
Kebenaran pragmatis adalah kebenaran yang memiliki manfaat baik itu secara umum maupun khusus, individu dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heriana Mulia Halim dari Magister Manajemen. Jawaban pertanyaan pertama yaitu mengapa filsafat dikatakan induk dari ilmu pengetahuan? Karena filsafat adalah kunci dari segala ilmu pengetahuan, yang maka dengan berfalsafah segala permasalahan yang ada dapat tertangani dan teratasi kalau kita memahami filsafat radikal. Sedangkan nomor 2 jawabannya yaitu Plato menganggap bahwa terdapat kebenaran yang palsu. Kebenaran yang palsu yang dimaksud adalah suatu objek yang dilihat, didengar, bahkan dirasakan dapat diuji kebenaran hakikinya. Yang nomor 3 jawabannya yaitu berpikir radikal ialah berpikir sampai ke akar-akar masalah. Saat berpikir radikal, kita tidak boleh termakan oleh tipu daya dengan apa yang nampak, karena bisa saja apa yang nampak sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Yang keempat, jawabannya itu intuisi. Pengetahuan intuisi. Pengetahuan intuisi adalah memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu, sedangkan pengetahuan wahyu adalah pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba yang terpilih seperti nabi dan rasul. Jawaban nomor 5 yaitu koherensi adalah pernyataan yang sesuai dengan kenyataan. Korespondensi ialah pernyataan seseorang kepada diri kita yang sesuai dengan kenyataan. Dan pragmatis adalah kebenaran yang memiliki manfaat. Menurut Aristoteles, ialah segala sesuatu kebenaran adalah yang bermanfaat. Itu yang disebut oleh pengetahuan pragmatis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayenab, mahasiswa pasca sarjana Magister Manajemen. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menjawab pertanyaan sebagai tugas final yang diberikan kepada Bapak Dr. Patawari SH.MH. Soal pertama, apa yang dimaksud bahwa filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan? Jawabannya, filsafat dijadikan sebagai induk dari segala ilmu karena filsafat berjasa melahirkan berbagai ilmu dan kajian, baik ilmu sosial maupun ilmu alam, dan mempengaruhi cara pandang manusia pada peristiwa di alam semesta. Misalnya, filosofi rasionalisme mendorong perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan kebenaran asli menurut Plato? Jawabannya, menurut Plato adalah sesuatu yang terdapat pada apa yang dikenal atau pada apa yang dikejar untuk dikenal. Soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan berpikir radikal. Jawabannya, berpikir atau berbuat radikal berarti mampu membaca dan menganalisa secara menyeluruh setiap permasalahan-permasalahan yang ada sehingga pemecahan masalahnya pun bisa tuntas. Soal nomor 4, kemukakan perbedaan pengetahuan
intuisi dengan pengetahuan wahyu? Jawabannya, pengetahuan intuisi itu merupakan suatu peristiwa yang datang tiba-tiba dan memunculkan suatu ide dan atau kesimpulan yang dihasilkan melalui proses ketidaksadaran individu. Pengetahuan wahyu dapat digambarkan sebagai suatu bentuk pengetahuan atas kalam-kalam yang difirmankan Tuhan, Sang Penguasa alam, kepada manusia dalam kemahakuasaannya melalui perantara pada rasulnya. Soal nomor 5. Kemukakan pandangan Anda tentang perbedaan kebenaran, korespondensi, dan pragmatis. Jawabannya, kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang berdasarkan kriteria koherensi atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan pernyataan yang berhubungan secara logis. Kebenaran korespondensi adalah kesesuaian pernyataan tentang sesuatu antara dengan sesuatu itu sendiri. Kebenaran pragmatis, kebenaran suatu terisi dengan kriteria yang menyatakan pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Dalam kata lain, pernyataan benar jika berguna dalam kehidupan manusia. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan MIT hari ini, mata kuliah filsafat ilmu. Yang pertanyaan pertama itu, apa yang dimaksud bahwa filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan? Maksudnya di sini, filsafat adalah induk yang dapat melahirkan bidang-bidang ilmu yang lain. Filsafat yang dapat kita pahami yaitu berarti kunci dari bidang-bidang ilmu yang ada. Misalnya, filsafat adalah induknya, terus anak-anaknya itu adalah bidang ilmu ekonomi, bidang ilmu hukum, atau bidang ilmu kesehatan. Kesimpulannya, berfalsafah itu berarti cinta akan kebenaran atau cinta akan kejujuran. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan kebenaran asli menurut Plato. Menurut Plato, maksudnya itu adalah ilmu pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli. Berarti logikanya adalah ada kebenaran yang tidak asli atau kebenaran yang palsu. Seperti apakah ucapan itu sesuai dengan realita yang terjadi? Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan berpikir radikal. Jawabannya yaitu berpikir radikal adalah berpikir secara mendasar atau mendalam sampai ke akar-akar atau objek yang dikaji. Pertanyaan yang keempat, kemukakan pandangan Anda. Pertanyaan yang keempat yaitu kemukakan perbedaan pengetahuan intuisi dengan pengetahuan wahyu. Pengetahuan intuisi di sini adalah memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu. Sedangkan pengetahuan wahyu adalah berasal dari Tuhan yang diberikan kepada hambanya yang terpilih atau biasa dikenal dengan nabi dan rasul. Nah, pertanyaan yang kelima, kemukakan pandangan Anda tentang perbedaan kebenaran koherensi, korespondasi,
dan pragmatis. Yang pertama yaitu kebenaran koherensi. Kebenaran yang berkesesuaian tentang pernyataan dengan kenyataan, dengan membuktikan secara nyata, melihat atau melakukan langsung. Contohnya, misalnya kita mengatakan bahwa di luar mendung. Nah, sebelum kita mengetahui apakah itu benar, maka kita dapat melihat langsung. Itulah kebenaran koherensi. Nah, untuk kebenaran korespondesi berarti adalah pernyataan seseorang atau orang lain yang kita dengar sesuai dengan realita yang harus kita uji atau cross check kembali. Karena kenapa? Karena kebenaran korespondensi ini bisa yang paling dapat menghasut kita pada kehidupan kita atau keilmuan kita. Maka dari itu kita harus mengujinya atau meng-cross check kembali apakah sesuai dengan kenyataan atau realitanya. Nah, yang ketiga itu adalah kebenaran pragmatis. Kebenaran pragmatis ini adalah kebenaran yang memiliki manfaat. Jadi, segala sesuatu yang bermanfaat itu adalah kebenaran. Jika sesuatu itu tidak bermanfaat, berarti itu salah. Contohnya, kita kuliah daring. Kita kuliah daring itu ada manfaatnya enggak atau ada hikmahnya. Nah, kalau misalnya ada, berarti itu adalah kebenaran. Itu yang disebut dengan kebenaran pragmatis. Terima kasih. Saya Citra Cita Wijaya, NIM 20103 025 S2 UIT 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Susana Tahir. Pertama, filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan, adalah merupakan suatu ilmu yang dapat dipahami sebagai kunci dari semua bidang ilmu yang ada. Maka dari itu, ilmu filsafat dapat menyelesaikan masalah-masalah ilmu pengetahuan yang lain melalui pendekatan filsafat ilmu. Yang kedua, kebenaran asli menurut Plato adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencapai suatu kebenaran yang asli atau hakiki yang telah diuji terkait tentang perkataan dan ide-ide manusia secara realita. Pertanyaan yang ketiga, berpikir secara radikal adalah berpikir sampai ke akar atau berpikir sampai ke dalam secara mendasar, sampai pada akar objek yang dikaji sehingga mendapatkan substansi yang difikirkan. 4. Perbedaan pengetahuan intuisi dan pengetahuan wahyu. Pengetahuan intuisi adalah pengetahuan yang diperoleh secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu dan memunculkan suatu ide. Dan pengetahuan wahyu adalah pengetahuan yang bersumber pada Tuhan melalui hambanya yang terpilih untuk menyampaikannya, seperti contohnya Nabi dan Rasul. Dan melalui wahyu atau agama, manusia diajarkan tentang sejumlah pengetahuan yang baik, yang terjangkau ataupun yang tidak terjangkau oleh manusia. 5. Perbedaan kebenaran koherensi, kebenaran korespondensi, dan pragmatis. Kebenaran koherensi adalah pernyataan yang berkesesuaian dengan kenyataan, sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis dan jelas. Kebenaran secara korespondensi merupakan teori yang memiliki pandangan bahwa pernyataan adalah benar jika berhubungan dengan fakta atau pernyataan yang ada dalam objek yang dituju kepada pernyataan tersebut. Kebenaran secara pragmatis adalah kebenaran yang memiliki manfaat atau suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Ramadanti. Saya akan menjawab pertanyaan dari tugas filsafat ilmu. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud bahwa filsafat itu adalah induk dari segala ilmu pengetahuan.
Filsafat ini adalah suatu ilmu yang dapat dipahami sebagai kunci dari semua bidang ilmu yang ada. Dengan berfalsafat, segala persoalan ilmu pengetahuan itu dapat teratasi kalau kita memahami filsafat tersebut. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan kebenaran asli menurut Plato? Filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli atau kebenaran hakiki menurut Plato. Nah, kebenaran itu dapat diuji. Kebenaran terkait dengan ucapan, perkataan, apakah yang diucapkan itu sudah sesuai dengan realita yang terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan berpikir radikal? Berpikir radikal yaitu berpikir dengan menggali ide sampai ke akar-akarnya. Maksudnya mengisyaratkan kepada kita kita tidak perlu terburu-buru dalam mengambil keputusan, dalam mengambil kesimpulan pemikiran berdasarkan apa yang terlihat sebelum menemukan hakikat kebenarannya. Kemudian yang keempat, perbedaan pengetahuan intuisi dan pengetahuan wahyu. Pengetahuan intuisi adalah seseorang yang memperoleh ilmu pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu. Maksudnya seseorang mengetahui kejadian tentang dirinya. Nah, kemudian wahyu. Pengetahuan wahyu bersumber dari Tuhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sehingga dapat menyampaikan pesan-pesan kepada kita, umatnya. Nah, kemudian perbedaan kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Kebenaran koherensi adalah kebenaran antara pernyataan yang berkesesuaian dengan kenyataan. Nah, kebenaran korespondensi adalah pernyataan seseorang kepada kita sesuai dengan kebenaran atau kenyataan. Perbedaan pengetahuan intuisi dan pengetahuan wahyu. Pengetahuan intuisi adalah seseorang yang memperoleh ilmu pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu. Maksudnya seseorang mengetahui kejadian tentang dirinya. Nah, kemudian wahyu. Pengetahuan wahyu bersumber dari Tuhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sehingga dapat menyampaikan pesan-pesan kepada kita, umatnya. Nah, kemudian perbedaan kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Kebenaran koherensi adalah kebenaran antara pernyataan yang berkesesuaian dengan kenyataan. Nah, kebenaran korespondensi adalah pernyataan seseorang kepada kita sesuai dengan kebenaran atau kenyataannya. Kemudian kebenaran pragmatis. Kebenaran adalah kebenaran yang memiliki manfaat atau segala sesuatu yang memiliki manfaat adalah suatu kebenaran. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi dan saya di sini akan menjawab sebuah pertanyaan dari Pak Dr. Patawari, yang dimana ada beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, persoalan induk dari filsafat itu adalah sebagai induk ilmu pengetahuan, dikarenakan
filsafat berjasa melahirkan berbagai ilmu dan kajian di dalam kehidupan berpendidikan di peradaban dunia. Dan kedua, bahwa menurut Plato kebenaran asli bahwa filsafat atau kebijaksanaan sejati adalah pengetahuan mengenai hakikat dari sesuatu yang diperoleh melalui kontemplasi bukan melalui aksi. Dan yang ketiga, berpikir radikal dalam ilmu filsafat bermakna upaya mengali kenyataan atau ide hingga ke akar-akarnya, jelas syarat mutlak untuk membangun diskursus rasionalisme dan kritisme. Dan keempat, perbedaan pengetahuan intuisi ataupun wahyu. Bahwasanya intuisi adalah suatu jawaban permasalahan tanpa melewati proses berpikir berliku-liku atau berneko-neko sehingga persoalan itu bisa selesai. Yang kedua, dan selanjutnya adalah wahyu. Wahyu adalah sebagai bentuk pengetahuan atas firman Tuhan atau sang penguasa alam semesta melalui perantara rasulnya yang tidak boleh lagi untuk dikaji atau mau diperspektifkan seperti pemikiran orang secara umum. Kelima adalah pandangan koherensi, adalah bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya. Selanjutnya korespondensi adalah merujuk pada penyampaian, dan selanjutnya pragmatis adalah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata dan yang tidak memiliki kegunaan di dunia ini itu tidak bisa dikatakan pragmatis. Mungkin itu yang saya jelaskan secara singkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan 5 soal yang diberikan oleh Bapak sebagai penanggung jawab dari mata kuliah filsafat ilmu, di mana pertanyaan ini ada 5 pertanyaan sebagai tugas final mata kuliah filsafat ilmu untuk mahasiswa prodi Magister Manajemen. Sebagai pertanyaan pertama adalah, apa yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Kenapa sehingga filsafat dikatakan sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan? Seperti kita ketahui bahwa filsafat merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mengajarkan kepada manusia untuk mencari kebenaran. Berangkat dari pemahaman inilah sehingga filsafat dapat kita ketahui adalah sesuatu tentang bagaimana mencari suatu kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Filsafat merupakan sumber awal untuk mengetahui, atau dapat dikatakan bahwa filsafat dapat melahirkan berbagai disiplin ilmu. Ibaratnya filsafat itu adalah sebuah pohon di mana memiliki cabang. Cabang inilah kemudian disebut ilmu pengetahuan yang baru. Dari pohon yang mempunyai banyak cabang dari cabang yang ada dalam pohon tersebut adalah ilmu pengetahuan yang baru. Jadi disinilah letak dikatakan bahwa filsafat merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan, karena di dalam ilmu pengetahuan itu terdapat bermacam permasalahan-masalahan yang terjadi pada ilmu pengetahuan. Dengan melalui pendekatan filsafat inilah dapat diketahui segala permasalahan yang ada pada ilmu pengetahuan itu untuk mencari suatu kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan kebenaran asli menurut Plato? Menurut Plato, dikatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat bagi seseorang untuk mencapai suatu kebenaran yang asli, kebenaran yang hakiki,
Berarti menurut Plato, dan adanya kebenaran yang asli ini berarti ada kebenaran yang palsu. Disinilah diperlukan suatu pemahaman pemikiran melalui filsafat. Jadi dasar pemikiran Plato adalah kebenaran dari sesuatu yang terlihat. Apakah yang terlihat itu suatu yang benar, tetap atau ada yang tersembunyi di dalamnya. Jadi dasar pemikiran Plato mencari suatu kebenaran yang asli adalah untuk mencari sesuatu kebenaran yang tersembunyi yang tidak dicapai oleh indera manusia. Untuk mengetahuinya, inilah sesuatu yang perlu ada pendekatan filsafat yang bersifat rasional. Jadi dasar pemikiran Plato adalah filsafat yang bersifat rasional. Pendekatan yang bersifat rasional inilah akan memberikan suatu kejelasan yang memberikan suatu kebenaran yang benar dan hakiki. Terkait pertanyaan yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan filsafat dan cara berpikir radikal. Keseharian kita, istilah radikal itu sering membawa kita kepada suatu pemikiran yang sangat negatif. Ada suatu kegerakan yang sifatnya mengandung kekerasan, kejahatan, itu adalah radikal. Tapi kalau kita memakai dengan suatu pendekatan filsafat, mencari suatu kebenaran, sebenarnya pemikiran dan cara berpikir radikal itu adalah suatu yang sangat baik. Karena kenapa? Pengertian dari cara berpikir radikal ini adalah cara untuk berpikir secara mendalam. Berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Untuk berpikir secara radikal ini untuk berpikir secara radikal ini untuk mencari satu yang benar, mencari satu kebenaran yang hakiki. Sangat diperlukan cara berpikir radikal. Dengan cara seperti inilah kita dapat berpikir cepat, sistematis, logis, dan objektif. Misal kita melihat sesuatu objek, melihat suatu keingintahuan tentang sesuatu pengetahuan, dan cara berpikir kita secara radikal ini berarti kita berpikir secara cepat, sistematis, logis, objektif, dan jujur. Dari pengertian secara radikal sederhana, pengertiannya adalah bagaimana kita mencari suatu kebenaran dari suatu pengetahuan terhadap objek yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rabat, dapat kita capai kebenaran hakiki dengan melalui cara berpikir. Jadi sangat diperlukan dalam suatu kegiatan penelitian, suatu pengkajian. Dengan radikal ini kita bisa berpikir cepat, menemukan suatu kebenaran dan suatu yang sangat objektif dan asli. Kemudian pertanyaan dari keempat adalah apa perbedaan tentang pengetahuan intuisi dan pengetahuan wahyu? Pengetahuan intuisi dan pengetahuan wahyu ini sangat tipis, sangat sulit dibedakan karena kita mendapat suatu pengetahuan yang sifatnya sangat secara langsung. Tapi ada yang membedakan antara pengetahuan intuisi dan pengetahuan secara wahyu kalau kita mencari benang merahnya. Artinya ada perbedaan antara pengetahuan yang didapatkan melalui intuisi dengan kebenaran yang didapat oleh wahyu. Kebenaran secara intuisi adalah pengetahuan atau pemahaman yang didapatkan terhadap suatu objek yang kita dengar langsung tanpa menggunakan rasio dan panca indera. Jadi intuisi adalah sesuatu yang kita ingin ketahui. Misalnya ada sesuatu yang ingin kita kerjakan di Bone atau suatu daerah, kita melihat dengan pengetahuan sesuatu yang terjadi di sana. Inilah apa yang menjadi dasar kita, apakah kita ke sana, ke Bone atau tidak. Ini pengetahuan yang intuisi yang didengar langsung tanpa menggunakan rasio. Bahwa di sesuatu daerah itu terjadi sesuatu tanpa kita menggunakan rasio apakah betul atau tidak. Ini intuisi. Sedangkan pengetahuan yang didapatkan melalui wahyu adalah seperti kita ketahui bahwa wahyu adalah pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya yang mengandung petunjuk atau pedoman yang diperuntukkan kepada manusia yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya merupakan petunjuk pedoman untuk kehidupan sehari-hari dunia maupun di akhirat. Jadi wahyu ini merupakan petunjuk yang diberikan langsung oleh
Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya yang diperuntukkan untuk kepada manusia sebagai pedoman petunjuk untuk manusia. Sedangkan intuisi adalah suatu petunjuk, satu pengetahuan yang kita dapat secara langsung tanpa kita mengolah secara rasio. Kemudian materi yang kelima adalah apa yang menjadi perbedaan dengan kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Kebenaran koherensi adalah suatu kebenaran yang memberikan pengetahuan, memberikan pengertian kepada kita bahwa pernyataan terhadap suatu kebenaran itu sudah ada kebenaran yang mendahului. Suatu kebenaran yang kita dapatkan, ternyata itu kebenaran sudah ada yang mendahului. Dan ini bersesuaian, dan kebenaran itu sudah diterima, diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Jadi koherensi adalah suatu kebenaran yang kita pandang sebagai suatu kebenaran, di mana kesesuaiannya kebenaran itu yang kita terima itu sudah ada dengan kebenaran-kebenaran yang sebelumnya, yang mana kebenaran yang itu sudah diterima dan diakui sebagai kebenaran. Sedangkan kebenaran korespondensi adalah suatu kebenaran korespondensi memberi pengertian kepada kita bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu yang disampaikan. Ada sesuatu yang disampaikan kepada kita dan yang disampaikan itu adalah sesuatu yang benar. Misalnya kalau dia dikatakan bahwa ibu kota Republik Indonesia Jakarta, dan memang betul ibu kota Republik Indonesia adalah di Jakarta. Jadi korespondensi adalah suatu kebenaran yang suatu kebenaran koherensi memberi pengertian kepada kita bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang mempunyai kesesuaian dengan apa yang disampaikan dengan yang disampaikan. Apa yang disampaikan yang sesuai disampaikan. Yang disampaikan adalah misalnya ibu kota Republik Indonesia, yang disampaikan adalah Jakarta. Itu ada kesesuaiannya. Sedangkan kebenaran yang sifatnya pragmatis adalah suatu pengertian membawa pemahaman kepada kita bahwa suatu pernyataan yang mempunyai nilai ukur. Jadi suatu kebenaran yang bersifat pragmatis adalah sesuatu yang mempunyai sifat ukur. Apakah pernyataan itu mempunyai kegunaan, mempunyai manfaat, dapat dilakukan, dan sangat menyeluruh, dalam artian suatu pemikiran, suatu kebenaran yang ada dalam pragmatis adalah suatu kebenaran yang memiliki nilai manfaat yang besar. Itulah yang dapat kami sampaikan. Saya Taufik Amini bisa memberikan suatu jawaban dari materi pertanyaan kelima yang disampaikan oleh Bapak sebagai pengganti final test, dan mudah-mudahan jawaban yang sangat sederhana dan singkat ini bisa memberi pemahaman, bisa dipahami sebagai suatu kebenaran yang bisa diterima. Karena yang saya simpulkan di sini adalah suatu pemahaman, suatu penjelasan yang saya terima selama ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Haryadi dari program Master Management mencoba menjawab soal-soal ilmu filsafat. Katakan bahwa filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan, karena filsafat diartikan sebagai ibu dari ilmu pengetahuan dan merupakan suatu ilmu yang dapat dipahami dan sebagai kunci ilmu yang ada. Karena dengan ilmu filsafat, pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada. Kemudian soal kedua, apa yang dimaksud dengan kebenaran menurut Plato? Menurut Plato, ilmu filsafat
itu yang berminat yang mencapai kebenaran yang asli atau yang hakiki yang dapat diuji baik kepada manusia. Contoh ucapan orang tersebut sesuai realita. Jadi apa yang dikatakan itu harus bisa dibuktikan. Kemudian soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan berpikir radikal? Berpikir radikal yaitu bisa bermakna positif atau negatif. Berpikir secara radikal menurut kamus bahasa Indonesia, berpikir sampai ke akar atau sampai ke hal yang prinsip. Berpikir radikal kadang bertentangan dengan pemikiran orang lain disebabkan salah satu pihak tidak mampu mengimbangi cara berpikir yang lain. Dan soal berikutnya yaitu apa perbedaan pengetahuan intuisi dan pengetahuan wahyu. Yaitu dengan intuisi manusia memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui suatu proses penalaran tertentu. Itu dari Henry Bergson menganggap bahwa intuisi merupakan hasil dari evolusi pemikiran yang tertinggi, tetapi bersifat personal. Sedangkan pengetahuan wahyu adalah pengetahuan yang bersumber dari Tuhan melalui hambanya yang terpilih untuk menyampaikannya, yaitu Nabi dan Rasul. Melalui wahyu atau agama, manusia diajarkan tentang sejumlah pengetahuan baik yang terjangkau atau tidak terjangkau oleh manusia. Kemudian yang berikutnya, soal berikutnya yaitu tentang apa itu kebenaran korespondensi. Adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan benar jika korespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang terjadi di alam atau objek yang ditujukan sesuai dengan pernyataan tersebut. Sedangkan kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial. Sedangkan teori kebenaran koherensi adalah kebenaran yang didasarkan pada kriteria koherensi atau konsistensi. Demikian yang kami dapat jelaskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi baik, saya akan menjawab tugas final filsafat umum mahasiswa prodi magister manajemen. Jadi yang pertama Pak adalah mengapa kemudian filsafat ini dikatakan sebagai induk dari ilmu pengetahuan? Karena segala permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengetahuan tentu perlu pendekatan filsafat. Sebab karena ketika kita berfilsafat, kita kemudian akan mendapatkan suatu kebenaran ataupun ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan kebenaran asli menurut Plato. Jadi kebenaran asli ini menurut Plato adalah ilmu filsafat yang berminat mencapai kebenaran asli. Artinya bahwa kebenaran yang kemudian betul-betul terjadi dalam ruang lingkup masyarakat. Contohnya bahwa hari ini tersebar berita bahwa Syekh Ali Jabir itu kemudian meninggal dunia. Nah, itu adalah suatu kebenaran yang asli. Karena apa? Betul-betul terjadi bahwa Syekh Ali Jabir ini itu kemudian meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan berpikir radikal.
Jadi berpikir radikal ini adalah cara berpikir yang kemudian mencari kebenaran secara detail, di mana orang yang berpikir radikal itu kemudian tidak langsung menerima suatu permasalahan ataupun berita yang ada, tetapi kemudian orang yang berpikir radikal ini itu akan mencari atau menganalisa dengan baik terhadap apa yang sedang terjadi, sampai kemudian orang yang berfilsafat ini menemukan kebenaran yang hakiki. Kemudian yang keempat adalah kemukakan perbedaan pengetahuan intuisi dengan pengetahuan wahyu. Jadi pengetahuan intuisi ini adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang itu lahir atau ada secara tiba-tiba. Nah, kemudian yang kedua adalah pengetahuan wahyu, adalah pengetahuan yang lahir atau yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kelima adalah kemukakan pandangan Anda tentang perbedaan kebenaran koherensi, korespondensi dan pragmatis. Jadi yang pertama, kebenaran koherensi itu adalah pernyataan seseorang sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang kedua, korespondensi adalah pernyataan orang lain kepada kita sesuai dengan kenyataan. Dan yang ketiga adalah kebenaran pragmatis, ialah kebenaran yang kemudian memiliki sebuah manfaat. Jadi saya kira itu yang kemudian menjadi jawaban dari saya, Pak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wahyuni akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan sebagai bahan tugas. Yang pertama, apa yang dimaksud bahwa filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan? Dikatakan demikian karena filsafat lahirlah berbagai disiplin ilmu pengetahuan, baik itu ilmu sosial maupun ilmu alam, serta dapat dipahami di dalam dunia pendidikan atau dalam bidang lain. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud kebenaran asli menurut Plato? Kebenaran asli menurut Plato adalah ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran yang hakiki atau asli. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan berpikir radikal? Berpikir radikal adalah berpikir secara mendasar, berpikir sampai ke akar-akarnya, secara sistematis, secara terarah, kemudian secara jujur. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan pengetahuan intuisi dan pengetahuan wahyu? Pengetahuan intuisi adalah kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan tugas yang telah diberikan, yang pertama itu apa yang dimaksud bahwa filsafat adalah induk dari segala pengetahuan. Jadi menurut pemahaman saya, kenapa filsafat itu dikatakan sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan? Karena filsafat ini merupakan suatu ilmu yang dapat dipahami sebagai puncak dari pengetahuan. Karena dalam kajiannya, filsafat ini mengandung seluruh sisi kehidupan manusia, mulai dari yang konkret maupun yang abstrak, yang tidak kelihatan dengan mata atau tidak berhubungan langsung dengan panca indera. Jadi filsafat ini dapat merangsang lahirnya sejumlah keinginan atau pengetahuan
melalui berbagai penelitian atau observasi. Nah, dalam perjalanannya ini filsafat ini dapat menemukan berbagai cabang-cabang ilmu sesuai dengan apa yang dialami. Sebagai contoh misalnya ketika seseorang mencari atau ingin mengetahui perjalanan hidupnya seperti apa, maka di dalam mengarungi kehidupannya itu tentu ada beberapa tantangan atau kejadian yang dialami. Nah, misalnya dari sisi kehidupan, bagaimana kesulitannya, kemudian kemudahan yang dialami. Nah, disinilah muncul ilmu atau pengetahuan yang baru. Karena itu, karena filsafat ini dapat melahirkan seluruh cabang-cabang ilmu yang ada, maka filsafat ini disebut sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan kebenaran asli menurut Plato? Kebenaran asli atau kebenaran yang hakiki. Ya. Jadi menurut Plato dia memandang bahwa kebenaran yang hakiki atau kebenaran asli itu bukan terletak pada kebenaran yang disandarkan pada kenyataan-kenyataan atau situasi atau bahkan kejadian yang terjadi yang bisa kita lihat atau bisa kita rasakan. Namun dia terletak pada keluhuran ide yang bersifat mendasar atau bersifat absolut. Nah, karena rasiola atau perasaanlah yang mampu menunjukkan bahwa letak kejelasan atau kebenaran suatu pemikiran itu bukan pada dorongan-dorongan yang berasal dari benda ataupun yang berasal dari panca indera. Karena itu, menurut Plato, kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang didasarkan memang pada suatu dasar yang tegas, misalnya kebenaran yang berasal dari Tuhan yang tidak bisa terbantahkan oleh kejadian atau nalar apapun yang terjadi. Kemudian yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan berpikir radikal. Nah, radikal ini sering kita dengar bermakna negatif, terutama di negara kita ini. Akhir-akhir sebelum corona ini sangat sering dibicarakan. Nah, padahal sebenarnya radikal ini belum tentu bersifat negatif. Nah, berpikir radikal ini adalah berpikir sampai ke akar-akarnya. Jadi kebenaran atau berpikir radikal ini adalah juga bermakna menggali suatu kenyataan atau ide hingga ke akar-akarnya. Jadi bisa juga disebutkan bahwa berpikir radikal ini sebagai upaya untuk menggali, suatu kebenaran yang bersifat mutlak, untuk membangun pemikiran yang rasional dan kritis. Nah, perasaan positif ini atau bahkan negatif terhadap segala sesuatu bisa bersifat ekstrim karena memang memandang bahwa tidak hanya pada kenyataan atau
apa yang terjadi atau yang kelihatan oleh mata, tetapi berpikir radikal ini memang memandang bahwa suatu kebenaran itu disebabkan oleh apa sampai ke dasar-dasarnya. Karena itu seseorang yang berpikir radikal ini untuk membawa ke kebenaran yang betul-betul kebenaran mutlak adalah mereka yang menggali suatu kejadian, suatu informasi, tidak setengah-setengah, tapi memang betul-betul menggali sebab dan akibatnya seperti apa. Nah, dari sisi negatifnya, karena berpikir radikal ini setelah mengetahui atau memandang bahwa sesuatu itu benar, maka dia akan mati-matian untuk mempertahankan apa yang dianggapnya benar. Ya, mungkin itu ya berpikir radikal. Kemudian yang keempat, tentang pengetahuan intuisi, perbedaan antara pengetahuan intuisi dan pengetahuan wahyu. Nah, pengetahuan intuisi ini adalah pengetahuan yang didasarkan pada hati. Atau pengetahuan yang didapatkan dari kejernihan hati seseorang. Sedangkan kebenaran wahyu yaitu kebenaran yang harus diyakini bahwa itu benar karena kebenaran itu berasal dari Tuhan. Seperti dalam beragama, dalam Islam, apa yang terdapat dalam Al-Quran itu diyakini bahwa itu adalah kebenaran mutlak karena kebenaran yang berasal dari Tuhan. Ya. Kemudian yang kelima, terkait dengan pandangan, kemukakan pandangan Anda terkait perbedaan antara kebenaran koherensi, kebenaran korespondensi, dan kebenaran pragmatis. Nah, kebenaran korespondensi ini menurut saya adalah, atau yang saya ketahui adalah teori yang memandang bahwa pernyataan benar jika sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada. Jadi nanti dianggap benar ketika kebenaran itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan kondisi yang real yang terjadi di masyarakat. Nah, kebenaran ini dianggap benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dengan atau yang menyatakan apa adanya. Ya, karena itu kebenaran korespondensi ini adalah kebenaran yang menyatakan apa adanya, tidak dibuat-buat. Jadi karena dia bekerja sesuai dengan ide, sesuai dengan kenyataan yang terjadi, maka dalam mengukur suatu kebenaran kita harus melihat kenyataan itu satu persatu. Apakah pernyataan itu berhubungan dengan realitas atau tidak. Nah, kemudian teori atau kebenaran tentang kebenaran koherensi, yaitu kebenaran yang didasarkan pada kriteria kesesuaian atau konsistensi. Ya, jadi nanti pernyataan itu dianggap benar bila
sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Nah, pernyataan-pernyataan ini mengikuti atau membawa kepada suatu pernyataan yang sama dengan yang lain. Nah, jadi kebenaran koherensi ini memandang bahwa kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lain yang lebih dulu diketahui kebenarannya atau diterima bahwa pernyataan itu adalah benar. Jadi menurut teori atau kebenaran ini, jika ada pernyataan-pernyataan yang tidak berkesesuaian dengan pernyataan sebelumnya yang sudah diakui atau sudah dianggap benar, maka otomatis itu tidak tergolong atau tidak dianggap sebagai sesuatu yang benar. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran pragmatis. Nah, kebenaran pragmatis ini adalah kebenaran yang berpandangan bahwa arti dari sebuah ide itu dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah. Nah, benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung pada berfaedah atau bermanfaat atau tidaknya teori tersebut. Jadi kebenaran pragmatis ini memandang bahwa nanti dianggap sebagai sebuah kebenaran apabila teori itu bermanfaat. Ya, nanti dianggap sebagai suatu kebenaran jika itu bermanfaat. Karena itu dalam kehidupan ini, kebenaran pragmatis ini memandang bahwa kebenaran suatu pernyataan itu diukur dengan kriteria. Kriterianya itu apakah pernyataan tersebut benar atau bersifat fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian jawaban dari saya. Ya, kalau ada yang kurang bisa mungkin jadi bahan bagi Bapak dosen untuk kajian selanjutnya, karena apa yang saya ketahui itulah yang saya kemukakan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.